putusan Mahkamah Konstitusi terakhir nomor 135 ini. Putusannya itu pemilu itu dipecah ya, pemilu serentak dipecah, pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional itu DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Nah, kemudian pemilu daerah dilaksanakan 2 tahun, nah, setelah atau paling lambat 2 tahun 6 bulan, 2 tahun setengah. Gitu. Artinya masa jabatan DPRD itu bertambah jadi 7 tahun atau 7 tahun setengah. Nah, problemnya dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa masa jabatan DPRD itu 5 tahun. Saya khawatir sebenarnya ini menimbulkan krisis konstitusi. Dan krisis ini kan memungkinkan, sebutlah penguasa tertinggi ya, namanya Presiden, untuk mengambil tindakan politik. Undang-Undang Pemilu 2017 ini kan sebenarnya sudah diputuskan kepada tahun 2019 untuk melakukan pemilihan serentak, pemilu serentak, tetapi dengan 6 model. Ternyata ditunggu amandemen terhadap Undang-Undang 2017 itu nggak keluar, tidak dilakukan. Akhirnya karena ternyata tidak dilakukan oleh DPR, diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dia memperluas kewenangannya sendiri. Prof melihat bahwa MK di kita saat ini cenderung akan menjadi judicial leviathan yang dalam banyak hal juga banyak sisi negatif. MK menafsirkan bahwa dirinya tidak boleh diawasi oleh Komisi Yudisial. Ya. Kemudian kewenangan Komisi Yudisial dibatasi hanya pada hakim dan hakim agung, sehingga dia tidak bisa mengawasi Mahkamah Konstitusi gitu kan. Itu menunjukkan bahwa ada memang kecenderungan seperti leviathan begitu ya. Refli Harun Peoples Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa-rasanya tidak ada lembaga yang begitu disakralkan, tetapi juga sangat rentan dari perbincangan politik selain Mahkamah Konstitusi atau MK. Kita tahu begitu dibentuk, mahkamah ini menjadi harapan banyak orang karena banyak sekali hal yang berkaitan dengan konstitusi yang dirasa belum memadai. Tetapi ketika katakanlah kasus Maman Usman itu mengemuka, segera pula publik melihat bahwa lembaga ini begitu rentan dengan politisasi atau apapun namanya. Untuk itu, apalagi misalnya pada saat-saat ini kita juga tengah mendengar kembali berita-berita yang menghangat, respon-respon yang menguat, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan waktu antara Pilpres dengan Pilkada. Untuk itu, pada kesempatan ini kami menghadirkan Profesor Aidul Fitri Siada Azhari, seorang mantan Ketua Komisi Yudisial dan seorang ahli, seorang pakar hukum tata negara yang hingga kini pandangannya tidak saja tajam, tetapi juga kadang disebut orang tidak kenal kompromi. Selamat bertemu kembali untuk kesekian kalinya, Prof. Terima kasih. Pertanyaan pertama kami di Madilog, ini kan Mahkamah Konstitusi dibentuk secara konstitusional. Tetapi apakah dengan bergulirnya berbagai persoalan yang ada sekarang, tidakkah misalnya kita layak untuk berpikir bahwa dari awal pun sebetulnya raison d'être-nya adalah politik dan kepentingan? Ya, Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya sudah lama digagas, bahkan pada masa tahun 45 ya, ketika pembentukan Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya sudah muncul gagasan itu. Muncul di kalangan para pendiri negara, tapi waktu itu tidak ditolak karena salah satu alasannya masih kekurangan ahli hukum waktu itu, salah satu alasannya ya, dan kedua juga karena sistem hukum kita agak berbeda gitu. Tetapi kemudian ada hak uji material yang dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung. Nah, hak uji material ini hanya pada peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, pada tahun 2021 lah, gitu, atau sejak pada masa amandemen itu kemudian muncul kembali gagasan Mahkamah Konstitusi ini. Intinya sebenarnya pengujian terhadap undang-undang agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi ini sebenarnya gagasan lama, ya, gagasan pada awal kemerdekaan itu. Nah, pada tahun 2000-an, gagasan ini sebenarnya merupakan arus besar di dalam perkembangan hukum global. Oh, bukan di Indonesia saja? Bukan di Indonesia saja. Ya. Sekarang lebih dari 100 negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan berbagai macam variasi, gitu ya. Nah, kita mengambil variasi model Jerman. Gitu. Model Jerman itu, jadi ada beberapa variasi ya. Ada variasi model Amerika, begitu, di mana judicial review atau pengujian terhadap undang-undang itu dilakukan hanya oleh Mahkamah Agung saja. Tidak ada MK. Kemudian ada juga model Prancis. Kalau Prancis itu pengujiannya sebelum disahkan. Jadi sebelum disahkan menjadi undang-undang, itu diuji dulu ya, oleh Constitutional Council. Gitu. Kemudian yang ketiga model Jerman. Nah, model Jerman tuh sebenarnya mirip dengan model Amerika, tetapi dia dipisah lembaganya. MK jadi sendiri. Ada Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah, itulah yang kita pilih ya, karena ya banyak pertimbangan. Tapi yang menarik salah waktu satu itu, yang paling mengemuka apa pertimbangannya sehingga memilih model waktu itu ada pemikiran, ada keinginan sebenarnya disatukan dengan Mahkamah Agung, tetapi juga ada melihat soal Mahkamah Agung juga ya. Soal reputasi segala macam. Tapi ada sebenarnya yang menarik juga bahwa pada saat itu pengaruh Jerman juga kuat. Jangan lupa Pak Habibie waktu itu. Itu. Pak Habibie ya. Itu boleh dikatakan begitu karena bersamaan misalnya dengan Bank Sentral ya, Bank Sentral yang juga mengacu model Jerman gitu. Jadi ini model, kalau kita menyebutnya model transplantasi ya, dari sistem dicangkok ya, dicangkokkan begitu. Ya. Nah, tentu namanya transplantasi ya, itu bisa jadi antara pendonor ya dan resipien. Ya, enggak ini. Iya, itu bisa timbul imunnya bisa berbeda gitu. Dan ini bisa bleeding, bisa komplikasi segala macam. Dan yang terjadi sekarang saya kira salah satu ekses ya dari model transplantasi yang mungkin pada saat dicangkokkan belum disadari ya. Kalau dalam penilaian Prof sendiri, apakah ini hanya baru katakan saja alergi, gatal-gatal, atau sudah sampai pada taraf yang Profesor katakan bleeding tadi? Ya, kalau ini saya melihat reaksi saja sebenarnya, reaksi dari DPR ya. Reaksi sekarang termasuk yang keras sebenarnya. Ya. Karena DPR itu sudah mulai memberikan respon yang keras itu, terutama sejak kasus Undang-Undang Ciptaker. Ya. Undang-Undang Ciptaker itu lumayan keras. Saya kebetulan diminta membantu di Kementerian Ekonomi waktu itu untuk menindaklanjuti putusan MK. Itu saya rasakan betul di kalangan anggota DPR, di kalangan pemerintah, responnya keras sekali. Ya, dia antara kecewa, marah terhadap putusan MK. Putusan MK yang ini? Bukan yang lain. Ciptaker. Yang Ciptaker. Tahun nomor 90 tahun 2020. Nah, dan terus berlanjut ya. Kemudian ini saya kira meskipun bukan puncaknya, ini merupakan salah satu akumulasi dari pertentangan antara MK dan DPR. Tapi ini sebenarnya bukan fenomena baru juga. Di negara-negara Eropa, terutama Eropa Tengah ya, dan Amerika Latin, itu muncul semacam fenomena yudisialisasi politik sebenarnya. Jadi bagaimana proses legislasi ya di DPR itu diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi itu bukan lagi lembaga yudisial, dia menjadi lembaga legislator. Gitu. Ini yang kemudian sebenarnya secara teoretik juga dikenal sebagai positif legislator. Nah, problemnya adalah pada saat di
dilaksanakan, legislasi dilaksanakan di lembaga perwakilan rakyat, dia betul-betul merupakan proses representasi, proses politik gitu, ada terbuka dan seterusnya. Meskipun mungkin ada oligarki, ada ketertutupan segala macam, dan prosesnya bisa lama, ya long term deliberation gitu. Tetapi pada saat di Mahkamah Konstitusi, dia prosesnya tertutup. 9 orang. Pertama 9 orang. Kedua, prosedurnya dia sangat ketat, ya. Dan hakim itu tidak boleh menerima masukan, ya, dari luar gitu, kecuali yang disampaikan di persidangan. Jadi berbeda gitu. Meskipun hakim misalnya memiliki kewajiban untuk menangkap, bahasanya kalau undang-undang itu menemukan, memahami, ya, menggali gitu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, ya. Tetapi hakim bukan state justice gitu, yang harus datang menemui gitu para masyarakat, dan waktunya juga terbatas gitu. Nah, ini yang seringkali menimbulkan semacam kritik ya terhadap Mahkamah Konstitusi secara umum, ya. Tujuan Mahkamah Konstitusi di awal itu dimanapun, ya, itu adalah kontra mayoritarian, karena kan DPR itu mayoritas, dan mayoritas itu bisa jadi dia keliru lah, ya, bahkan jahat gitu, ya. Dalam kasus misalnya di Jerman itu kan jadi tirani lah, ya, tirani. Dalam kasus munculnya Mahkamah Konstitusi di Jerman sebenarnya kritik terhadap sistem Nazi, ya, Nazi Jerman. Parlemen itu kan undang-undang yang dilahirkan oleh Nazi itu sangat demokratis, dan pengertian dia dibuat oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR, ya, Parlemen Jerman gitu. Tetapi substansinya sering disebut evil law gitu. Itu hukum yang jahat, ada genocide, ada segala macam gitu. Nah, itu dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi Jerman. Nah, di situ ada model kontra mayoritarian, ya. Tapi dalam perkembangan kemudian seringkali muncul apa yang disebut dengan tirani minoritas dari hakim, entah itu 9, entah itu berapa gitu. Kalau di kita kan 9. Ini yang dicatat juga oleh banyak peneliti, bahwa ada pergeseran dari kontra mayoritas menjadi tirani minoritas. Dan itu sama berbahayanya sebenarnya, ya, karena yang satu itu menjadi tidak demokratis. Ya, seperti misalnya ekonomi dikuasai oligarki pun kan tirani minoritas pada akhirnya. Itu ada banyak, ada beberapa kajian soal itu, ya, soal lahirnya tirani minoritas. Jadi satu sisi memang ini diharapkan sebagai bentuk koreksi terhadap putusan-putusan politik gitu. Tapi di sisi lain, ya, seringkali muncul model tirani minoritas itu. Dalam kasus Indonesia misalnya, kita bisa melihat kasus soal Paman Osman itu, ya, itu kan kelihatan betul bagaimana diputuskan hanya oleh sebenarnya bukan 5 orang, oleh kan tidak semuanya hakim, ya, itu 5 lah, sebut 5 berbanding 4 begitu, ya. Dan tidak semuanya putusan hakim memutus itu. Dan kita mengetahui, ya, hasilnya seperti apa di dalam proses kehidupan demokrasi. Jadi ini situasi yang sebenarnya bukan berkembang di Indonesia saja, ya, tapi juga di banyak tempat di Amerika Latin, terutama di negara-negara yang saya melihat sebagai negara yang mengalami proses transisi menuju demokrasi seperti Indonesia. Jadi ini negara yang mengalami post otoritarian gitu. Jadi seperti pendulum gitu. Kita setelah Orde Baru gitu, baru gitu. Kemudian ke arah sebaliknya, dan sekarang sebenarnya saya melihat ini proses menemukan keseimbangan, ya. Jadi saya tidak melihat bahwa reaksi DPR itu buruk juga. Ini reaksi yang normal di dalam kehidupan demokrasi, tapi kita harus menemukan format yang betul-betul seimbang, ya. Walaupun agar transplantasinya itu tidak bikin bleeding tadi. Tidak bleeding, tidak menimbulkan. Prof, gini, kalau begitu kita ingin juga menelisik soal kewenangan. Nah, apa sih sebetulnya kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia menurut Undang-Undang Dasar atau pemikiran yang berdasarkan konstitusi dengan
kewenangan-kewenangan yang mohon maaf bisa saja mereka tafsirkan sendiri. Kewenangan dasarnya sebenarnya pertama judicial review ya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini yang sering muncul di permukaan. Kemudian kedua, sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kemudian ketiga, sengketa pemilu ya. Dan keempat itu pemakjulan. Ya, pemakjulan. Dan ada yang kewenangan-kewenangan lain yang diberikan. Tapi problem yang diberikan oleh undang-undang. Nah, problemnya adalah Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan, termasuk dalam putusan terakhir ini, ya, dia memperluas kewenangannya sendiri. Misalnya soal penafsiran terhadap pilkada, ya, pemilihan kepala daerah. Di dalam Undang-Undang Dasar, pemilihan kepala daerah itu diatur di dalam pasal 18. Itu rejim pemerintah daerah. Nah, sementara Mahkamah Konstitusi itu kan berwenang menangani sengketa pemilu, perselisihan pemilu. Nah, perselisihan pemilu itu diatur di dalam pasal 22 itu disebutkan bahwa pemilu ya itu pemilihan secara langsung untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden, wakil presiden, dan anggota DPRD. Jadi kepala daerah tidak masuk rejim pemilu, dia terpisah. Nah, tetapi dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi itu kemudian menafsirkan ya, bahwa pilkada itu bagian dari pemilu, sehingga dia memperluas kewenangannya. Nah, itu dalam beberapa putusan ada sebenarnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada Mahkamah Konstitusi mengembangkan semacam doktrin ya, soal open legal policy. Jadi open legal policy itu adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ya kepada DPR untuk membentuk undang-undang. Nah, ketika Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan kepada DPR, mendelegasikan kepada DPR, ya, kepada pembentuk undang-undang, berarti dia kewenangan mutlak, ya, kewenangan sepenuhnya ada di DPR. Jadi kewenangan legislatif, ya. Nah, itu kemudian diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang terjadi pada kasus terakhir. Ya, jadi pada kasus terakhir ini Mahkamah Konstitusi kemudian mengambil alih begitu ya kewenangan DPR. Gitu. Nah, ini yang di DPR menimbulkan respon juga gitu, karena dalam kasus terakhir Undang-Undang Pemilu 2017 ini kan sebenarnya sudah diputuskan pada tahun 2019 untuk untuk melakukan pemilihan serentak, pemilu serentak, tetapi dengan 6 model, ya, 6 model. Nah, ternyata ditunggu gitu amandemen terhadap Undang-Undang 2017 itu nggak keluar, tidak dilakukan. Akhirnya karena begitu ya, karena ternyata tidak dilakukan oleh oleh DPR, diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dan itu muncul dalam pertimbangan itu, karena ternyata DPR tidak melakukan amandemen, tidak melakukan atau tidak selesai lambat. Itu pun misalnya dalam peradilan pemilu. Nah, peradilan pemilu itu sebelumnya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian oleh DPR. Nah, ternyata peradilan pemilu itu tidak kunjung dibentuk, ya. Peradilan pemilu itu ada peradilan untuk terutama untuk pilkada, ya. Ternyata tidak kunjung dibentuk. Akhirnya juga peradilan pemilu itu diambil juga oleh MK gitu. Jadi ini yang akhirnya menimbulkan respon dari DPR. Jadi semacam kewenangan DPR gitu, ya, yang kemudian diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sisi lain, tadi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memang punya kewenangan ya untuk membentuk untuk menjadi legislator. Positif legislator tadi. Dalam banyak hal ada yang baik, misalnya untuk hukum perkawinan ya, usia perkawinan gitu. Sebelumnya kan usia perkawinan itu 16 perempuan dan laki-laki 19. Nah, ini kemudian Mahkamah Konstitusi dinaikkan 19 tahun. Nah, itu baik ya. Tapi ini tidak berkaitan dengan politik. Gitu kan? Dan memang ini berkenaan dengan politik, partai-partai gusar. Dan juga undang-undang ini, undang-undang perkawinan itu undang-undang yang disebut undang-undang biasa. Undang-undang
ordinary law gitu. Iya. Jadi dia tidak diperintahkan kepada DPR, tapi dalam hal undang-undang yang diperintahkan kepada DPR. Nah, itu yang menjadi masalah, termasuk dalam kasus Paman Usman. Iya. Karena itu kewenangannya ada di DPR. Saya mau ngomong Paman Doblang, lupa tadi. Paman Usman. Ya. Nah, itu yang seringkali menimbulkan persoalan, dan ini menariknya bukan cuma di Indonesia, responnya besar. Nah, respon besar terhadap kasus ini? Terhadap kecenderungan serupa. Ya, Oke. Kecenderungan serupa. Nah, apakah mereka melihat, maaf ya, dalam tanda petik jurisprudensi yang terjadi di Indonesia, kemudian mereka melakukannya? Saya tidak tahu persis ya, tapi begini, komunikasi MK sedunia itu memang bagus. Ya, dan Indonesia pernah menjadi pusat semacam sekretariatnya gitu Mahkamah Konstitusi ini. Jadi memang relatif baik ya. Nah, cuma kemudian muncul misalnya kritik yang menarik itu dari Prancis. Dan kritik itu muncul dari mantan hakim Dewan Konstitusional Prancis. Ya, jadi kalau di Indonesia kan mahkamah. Sana dewan ini dia melakukan pengujian itu sebelum undang-undang disahkan. Gitu Nah, kritiknya yang menarik misalnya bahwa ada kecenderungan akhirnya mengarah pada yuristokrasi gitu. Jadi bukan demokrasi. Jadi pemerintahan berdasarkan hukum gitu ya, berarti orang-orang hukum gitu. Berdasarkan hakim. Berdasarkan hakim. Jadi dari rule of law, negara hukum menjadi government by judge. Menjadi pemerintahan oleh hakim. Oke. Gitu. Nah, kritik ini banyak muncul ya, menjadi pemerintahan oleh hakim. Dari kehendak rakyat menjadi opini hakim. Gitu. Nah, itu di Prancis. Prancis ini memang agak unik ya, karena itu bukan demokrasi lagi kan berarti? Ya, karena kalau demos kan rakyat. Betul. Kalau misalnya konsisten dengan pemikiran Jean-Jacques Rousseau di Prancis gitu, bahwa demokrasi itu kan the volonté générale ya, kehendak bersama gitu. Nah, ketika kehendak bersama ini diambil alih oleh menjadi opini hakim, dia berubah. Itu yang kemudian menjadi bentuk yuristokrasi, ya. Government by judges gitu. Jadi ini yang menggelisahkan juga sebenarnya bagi kalangan, justru bagi kalangan yuris juga gitu. Dan ini bahkan mereka mengatakan seperti gitu, tidak ada jalan keluar. Seperti tidak ada jalan keluar. Gitu. Karena siapa yang bisa membatasi hakim? Karena hakim kan dia mandiri. Ya. Nah, itu yang akhirnya kritiknya muncul terhadap kecenderungan hakim. Nah, di beberapa tempat hakim itu kemudian tujuannya memang tidak ada tujuan secara spesifik politik. Ya. Misalnya untuk kalau dalam kasus Paman Usman jelas ya, tapi dalam kasus terakhir itu tidak secara spesifik politik. Jadi ada kecenderungan secara internal hakim saja gitu ya, menunjukkan semacam bukan dominasi ya, otoritas gitu yang lebih dibandingkan dengan politisi ya. Nah, kecenderungan ini ya berkembang di Indonesia juga saya kira. Jadi tapi dalam beberapa kasus sebenarnya ya, kecenderungan ini juga terkait dengan semacam dorongan untuk mempertahankan karir bidang hakim. Dan itu lalu muncul misalnya dalam kasus di Indonesia misalnya soal batas usia pensiun gitu ya. Nah, dulu kan hakim konstitusi itu hanya 2 kali 5 tahun. 5 tahun ada periodenya. Itu mereka sendiri yang kemudian mengubahnya. Ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi sampai 70 tahun gitu, dan DPR mengikuti saja karena ini kan putusan. Nah, belakangan memang muncul isu ya, tapi isu saya kira DPR mulai memikirkan kembali agar dibatasi masa jabatan ini. Kalau dalam penilaian Prof, apakah misalnya menaikkan masa jabatan itu sebuah penyelewengan berdasarkan otoritas atau tidak? Sebenarnya begini, hakim itu untuk melindungi independensi hakim, salah satunya memang dia harus jelas batasan masa jabatannya, ya. Dan itu diatur dengan undang-undang, tidak boleh dengan yang lain.
Nah, di Indonesia pernah misalnya hakim hanya sampai usia 65 tahun. Ya. Jadi ada waktu itu Mahkamah Agung 65 tahun, Mahkamah Konstitusi 67 tahun gitu ya. Kemudian Mahkamah Agung minta 70 karena memang di beberapa negara 70. Di Amerika itu bahkan seumur hidup sampai seumur hidup pengertian sampai dia tidak mampu. Ya. Ada yang di beberapa negara bagian ada yang usianya sampai 100 tahun gitu. Ada yang 90 tahun. Tapi di Indonesia kemudian dibatasi 70 tahun. Beberapa negara memang menganut 70 tahun. Seingat saya Italia, India itu 70 tahun. Nah, untuk Mahkamah Konstitusi itu sempat 5 tahun saja. Tapi boleh dipilih kembali gitu. Nah, lalu ini ada saya pernah menjadi seingat saya waktu itu saya di Mahkamah masih di Komisi Yudisial. Saya agak lupa posisi saya sebagai ahli ya. Ahli kemudian ada pertanyaan dari hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi kasusnya bukan soal Mahkamah Konstitusi. Kasus soal usia pensiun Hakim Agung. Iya. Nah, kemudian bagaimana dengan Mahkamah Konstitusi? Itu pertanyaannya begitu kepada saya. Iya. Ya saya jawab normatif saja waktu itu. Ya, saya jawab normatif. Memang di beberapa negara terpenting itu adalah bagaimana membatasi masa jabatan, ya, dengan undang-undang agar kemudian tidak menimbulkan campur tangan eksekutif gitu ya dan menentukan masa jabatan pensiun. Jadi pensiun itu sudah dibatasi gitu. Dan soal 70 itu gitu, seperti seperti pertanyaan agak heran seperti saya. Ini kan masalah MA tapi kenapa ditanyakan MK? Iya. Nah, ternyata sekarang memang 70 tahun dan itu menimbulkan persoalan ya karena ada berapa hakim yang kemudian terlalu panjang usianya, kan ada hakim yang sangat muda ya, panjang, sehingga dia bisa menikmati lebih dari 15 tahun dan gitu. Itu privilege ya? Ya itu privilege sama hakim itu. Gitu. Nah, sementara di hakim Agung itu rata-rata tidak sampai sebegitu. Ya, jadi mereka kalau karir itu rata-rata untuk masuk hakim Agung itu usia 60 gitu. Ya. Jadi mereka paling lama 10 tahun ya. Di Hakim Agung itu ada juga yang usianya akademisi itu ya, masuk lebih awal gitu. Dan ini menimbulkan kecemburuan dari hakim karir. Nah, di Mahkamah Konstitusi tidak semua hakim karir. Hakim karir hanya 3 yang dari 9 orang itu. Ya, yang diusulkan oleh Mahkamah Agung. Nah, sementara hakim yang diusulkan presiden. Kan ada presiden, DPR dan sama MMA ya. Yang dari presiden dan DPR itu kebanyakan kalau tidak akademisi gitu, ada politisi. Nah, dan dengan usia 70 gitu ya. Usia 70 kalau dia misalnya masuk sekarang kan 55 ya. Taruhlah 55 tahun. 15 tahun. Gitu kan? Nah, ini juga jadi persoalan sendiri gitu. Artinya begini. Dorongan-dorongan untuk memperlihatkan bahwa hakim punya otoritas itu dan beberapa kajian, ini bukan pendapat saya. Pertama, memang ada kecenderungan untuk mempertahankan independensi pengadilan. Tapi baiklah ini ya. Ya baik. Di sisi lain itu ada dorongan untuk soal karir gitu ya, memperkuat karir gitu ya. Ini udah agak abu-abu lah tidak ya. Dan itu memang perdebatan penangkapan itu muncul juga saya kira di kalangan DPR ada juga pemikiran seperti itu. Maka itu sekarang muncul upaya untuk membatasi kembali. Nah, itu akan menimbulkan konflik juga ya, karena ini kan ada rencana revisi undang-undang MK gitu. Prof, ini saya kembali pada satu hal karena saya tadi ingat DPR lambat untuk mengamandemen beberapa hal. Iya. Termasuk dia mengadakan tadi peradilan pemilu ya. Apakah ketika misalnya itu diambil alih oleh MK itu betul-betul genuine atau hanya justifikasi atau khilaf? Dan dalam hal ini ya DPR bisa disalahkan karena Anda lambat misalnya. Iya. Sebenarnya begini, yang menarik itu ya bahwa DPR tentu kan lembaga politik ya, apalagi yang sekarang ini ada putusan MK yang mewajibkan DPR untuk melakukan proses pembentukan undang-undang dengan prinsip meaningful participation.
Jadi Apa tuh? ada Meaningful 3 hal. participation. Ada 3 hal. Ada right to be heard, hak untuk didengar, ya. Ya. Right to be considered, hak untuk dipertimbangkan, dan right to be explained, hak untuk diberikan penjelasan. Nah, kasusnya ada Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Ciptaker itu diputus inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi prinsip 3 tadi. meaningful participation. Nah, ini yang mengakibatkan DPR juga sekarang, ya, bukan cuma DPR, saya menerima keluhan misalnya dari teman-teman di Kementerian Hukum gitu. Mereka sudah memperdalam, melakukan model pembentukan undang-undang terbaik ya dengan teori-teori baru. Ternyata juga digugat gitu kan. Jadi DPR saya kira sekarang agak berat ya memperhitungkan meaningful participation. Jadi agak lama. Belum lagi proses politik kan tidak mudah ya, karena dia harus memutus ada 500 Kecuali Undang-Undang Cipta Kerja, ada Undang-Undang IKN ya. Cepat ada. Nah, tapi kemudian ketika masuk ke Mahkamah Konstitusi gitu ya, kita lihat sebenarnya kalau untuk kasus pemilu itu kan ada rangkaiannya. Ya, rangkaian tahun 2013 ketika muncul dari Effendi Ghazali ya, pemilu serentak, kemudian tahun 2019 dari Perludem pemilu serentak dengan 6 model. Nah, sekarang kemudian 6 model itu dipilih 1 oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi awalnya mengatakan 6 model ini diserahkan kepada DPR. Nah, sekarang ditentukan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan ya tadi itu. Apakah proses amandemennya lambat? Gitu. Apakah yang tadi memilih itu termasuk ke dalam tadi yang Profesor katakan legislatif positif tadi? Ya, kalau menurut teori, ya. Tetapi di sisi lain tadi itu bentuk ya mengarah pada model semacam tirani minoritas. Nah, ada pendapat yang menarik juga sebenarnya soal ini. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan diajukan oleh masyarakat sipil, terutama Perludem, gitu. Dan saya lihat partai-partai politik nampaknya juga mungkin terlambat untuk merespon ini. Dari pemerintah, DPR juga saya kira tidak begitu signifikan ya untuk meresponnya. Tidak sigap lah ya? Iya. Nah, jadi sepertinya ketika proses proses di DPR itu gagal atau lambat gitu. Nah, untuk bercepatnya digunakan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini semacam strategi sebenarnya ya. Strategi pembentukan pemilu. Tapi bukan dari partai. Bukan tapi dari partai. Bukankah lebih bagus karena melibatkan publik dalam hal ini? Betul, tetapi kalau meaningful participation gitu ya, ini kan cuma 1 ya. Betul. Itu tidak luas, tidak ada proses sosialisasi, simposium dan dalam waktu yang relatif lama gitu kan. Meskipun prosesnya memang sejak itu kan 2019 sudah muncul, ternyata memang tidak kelar-kelar gitu ya, tidak kunjung selesai. Nah, ketidaksabaran ini ya, kalau DPR mengatakan kami dalam proses. Dan kami dalam proses, ada tarik-menarik politik segala macam lah jadi dalamnya. Tapi kan sebagian masyarakat sipil tidak sabar juga. Nah, ini cara semacam strategi politik. Saya membaca di dalam bukan pertimbangan ya, sama permohonan itu ada kata jurus pamungkas begitu, atau kata jalan pamungkas untuk menyelesaikan persoalan ini. Gitu. Apa namanya, deadlock itu ya? Deadlock ya. Sebenarnya tidak deadlock juga, lambat saja. Nah, keterlambatan ini yang karena masalah pemilu mungkin kan melibatkan banyak stakeholder dalam bidang pemilu ya, bukan cuma pemerhati pemilu saja. Saya kira partai politik sangat berkepentingan dengannya, karena dia yang menjadi aktor sesungguhnya dalam pemilu. Itu kan MK dapat katakan saja membuat legislasi via legislatif positif tadi. Sementara kalau misalnya dalam pemahaman saya yang terbatas tentang trias politika dari Montesquieu, itu kan ada pemisahan-pemisahan tuh ya, ada legislatif dengan begitu rigidnya fungsi dan peran, eksekutif rigid juga, legislatif
rigid juga dalam pemikiran saya. Iya, iya, iya. Apakah perkembangan terakhir ini mengganggu trias politika yang sejati itu, atau dalam banyak hal ya seperti Kaizen lah, inovasi sesuai perkembangan zaman? Tidak semua negara menerapkan judicial review. Misalnya Belanda. Iya. Di Belanda tuh pas ada ketentuan undang-undang dasar itu justru melarang. Jadi tidak boleh undang-undang yang sudah diputuskan oleh DPR, parlemen gitu, diuji gitu. Di Inggris sehingga saya tidak boleh juga. Nah, di Prancis itu dibatasi hanya sebelum sebelum diundangkan. Nah, ini kita kembali pada model Montesquieu. Montesquieu itu kan melihat hakim, ya, dia itu hanya sebagai juru bicara undang-undang saja, ya. La base de la loi, ya. Hakim itu adalah mouthpiece of the law gitu. Jadi dia itu juru bicara undang-undang. Ya. Dia tidak boleh membentuk hukum. Nah, tetapi di negara-negara di Amerika, ya, terutama Amerika yang ini, hakim itu dia menjadi pembentuk hukum, gitu. Kenapa? Karena memang di sana hukum itu ditetapkan, ya, atau bersumber dari putusan hakim. Jadi berbeda dengan di kita. Dari putusan hakim. Ketentuan undang-undang dasar itu kadang-kala muncul dari putusan hakim. Dan kita sudah mulai mengadopsi sebenarnya. Misalnya di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu ada ketentuan bahwa materi muatan undang-undang itu ada tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Anda bayangkan, undang-undang itu dibuat berdasarkan putusan hakim. Nah, ini kan baru. Nah, kalau kita menggunakan teori Montesquieu itu sudah tidak relevan lagi memang. Ya. Tetapi kritik ini di Prancis tetap bagi mereka la volonté générale itu lebih agung gitu ya dibandingkan dengan hakim. Karena di Prancis itu menarik, ada masanya ketika mereka benci terhadap hakim, sehingga kemudian hakim itu seperti mereka dulu sempat di Revolusi Prancis benci pada penagih pajak. Iya, benci. Sehingga saya pada masa Jenderal de Gaulle itu ya, itu kemudian muncul semacam dalam Dewan Tinggi Magistrat, ya, the Supreme Council de la Magistrat itu yang dia khusus menangani hakim, tapi di bawah presiden. Gitu, sampai presiden sebagai kepala negara ya, bukan presiden kepala pemerintahan. Ya, hakim itu begitu dikontrol sebenarnya, walaupun dikontrol bukan oleh pemerintah, tapi kepala negara. Ya. Nah, pemikiran Montesquieu ya, bahwa hakim itu hanya sebagai juru bicara undang-undang, kemudian sisi lain yang tertinggi adalah volonté générale gitu, kehendak bersama itu tetap dipegang. Dan mereka melakukan kritik seperti itu. Nah, ada menarik misalnya yang dilakukan, ya ada salah satu kritik dari mantan anggota majelis Dewan Konstitusional di Prancis itu, ya semacam Mahkamah Konstitusi di Prancis. Ini menunjukkan apa yang disebut dengan judicial leviathan. Karena tahu leviathan? Hobbes ya? Ya, Hobbes itu ya. Makhluk yang tentakelnya kesana kemari, serakah. Betul. Tapi dalam bentuk judicial leviathan. Dan dia mengatakan sampai satu titik begitu, hakim itu betul-betul seperti leviathan mengambil alih gitu kewenangan-kewenangan lembaga lain. Ya. Tetapi dia mengatakan juga kalau kita baca leviathan itu kan ada yang disebut dengan estetika hukum ya, legal aesthetic itu, aesthetic of legal itu, bahwa memang gitu hukum itu dia memiliki nilai estetik ya, dalam bentuk yang kalau dalam estetika ada sublim itu ya, sublimasi, dia memberikan kesan visual ya yang agung. Karena kita bisa lihat misalnya Mahkamah Konstitusi kan depannya visualnya luar biasa, agung gitu kan. Kayak ini Roma gitu. Iya. Kemudian narasinya juga luar biasa ya. Ya termasuk persidangan segala macam kelihatan agung gitu. Dan simbolik betul ya. Ini kemudian menawarkan kesan estetik kepada publik bahwa hukum itu agung. Nah, itu kemudian lama-lama di kalangan hakim juga menangkap
perasaan publik seperti itu. Dan itu yang menurut teori ini ya, judicial leviathan ini seringkali mendorong hakim untuk bertindak sebagai leviathan, gitu. Yang kesana kemari. Iya. Nah ini yang ya kritik terhadap ini, karena kecenderungan estetika hukum itu muncul di kalangan. Anda bayangkan misalnya kalau kita lihat DPR ya, estetika hukumnya kan tidak terlihat. Sebelah mana agungnya DPR? Gedungnya begitu-begitu saja. Sidangnya juga ya gitu. Lain misalnya ketika MPR. Iya betul. MPR kan 5 kelihatan tahun sekali itu ya. Ya 5 tahun sekali kan terlihat agung gitu ya. Secara visual, secara narasi juga ada perdebatan-perdebatan dan ada simbol-simbol yang agung. Nah sekarang di estetika hukum dari MPR itu diambil oleh DPR, oleh Mahkamah Konstitusi. Dan DPR tidak menawarkan itu. Itu yang saya lihat perlu juga DPR untuk menampilkan estetika hukumnya. Mengagungkan dirinya. Iya. Prof, ini satu hal. Apakah Prof melihat bahwa MK di kita saat ini cenderung akan menjadi judicial leviathan yang dalam banyak hal juga punya banyak sisi negatif? Ya, kalau kecenderungan sih, kalau melihat ya perkembangan terakhir mulai dari putusan 90 soal Paman itu ya, Usman, kemudian muncul beberapa kasus. Sebenarnya dari awal sudah ada, misalnya kasus yang kami rasakan yang dulu sering dipersoalkan di Komisi Yudisial ya, ketika Komisi Yudisial kewenangannya dibatasi. Jadi itu dimulai dengan putusan MK menafsirkan bahwa dirinya tidak boleh diawasi oleh Komisi Yudisial. Ya. Kemudian kewenangan Komisi Yudisial dibatasi hanya pada hakim dan hakim agung, sehingga dia tidak bisa mengawasi Mahkamah Konstitusi gitu kan. Itu menunjukkan bahwa ada memang kecenderungan seperti ya sebutlah leviathan begitu ya. Ada beberapa kajian, beberapa disertasi, saya agak lupa, disertasi di Amerika itu bagaimana kecenderungan Mahkamah Konstitusi itu lebih adaptif ya, dan adaptif terhadap opini publik dan masyarakat sipil ya. Jadi memang ada kecenderungan kontra mayoritariannya kuat sekali. Ini yang akhirnya ya kecenderungan seperti ini sering tanpa sadar gitu ditanamkan termasuk di kalangan perguruan tinggi. Ya, bahwa positif legislator itu boleh, baik gitu. Dan memang dalam beberapa hal baik tuh ya. Apalagi kalau misalnya kita hadapkan dengan kondisi DPR-nya yang tidak aspiratif dan sebagainya. Betul. Nah, memang baik gitu. Tapi tadi itu perasaan ya muncul estetika hukum itu. Jadi ada lebih bersifat sentimen emosional sebenarnya dibandingkan rasional. Karena tadi itu kalau menggunakan teori leviathan itu tadi, ya, itu ada estetika hukum yang muncul di Mahkamah Konstitusi itu rasional, aspek emosionalnya sangat kuat ya untuk melihat keagungan hukum melalui visualitas Mahkamah Konstitusi, narasi-narasi besarnya gitu, soal demokrasi, soal macam-macam gitu, terutama soal hak asasi. Dan satu lagi soal simbol-simbol yang muncul, dan itu tidak dimiliki oleh DPR. Dulu dimiliki oleh MPR ya. Iya betul. Prof, ini tadi Prof kan bicara beberapa kali soal kasus Paman Usman. Saya jadi mungkin tidak terlalu ini ya, tapi saya ingin tanya begini. Setelah kasus Paman Usman yang kemudian membuat publik kecewa, ada satu putusan dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian dapat memulihkan cheerleader lah gitu, ditepuk tangan oleh banyak orang. Soal presidensial threshold yang dihapus 20% itu. Tapi kalau misalnya dihubungkan dengan kasus Paman Usman yang memberikan ruang dan jalan kepada sang pemuda ini, apakah misalnya Prof menilai sebetulnya penghapusan presidensial threshold pun tidak luput dari kepentingan untuk memberi ruang pada pemuda ini nanti di 2029, apa begitu kan? Oh ya bisa saja kalau itu ya. Tetapi saya melihat tidak untuk kasus ini ya, presiden threshold tidak ya. Tidak. Nampaknya ini semacam dalam tanda kutip pemulihan kepercayaan publik gitu, karena setelah 30 kali
gugatan dan ternyata akhirnya diputus gitu kan. Nah, saya kira ini juga bagian dari ini. Saya melihat ada kecenderungan setelah kasus Pamanukan seperti itu, ya. MK kemudian mencoba melakukan pemulihan, gitu, pemulihan reputasi, ya. Karena ya bagaimanapun reputasi kemudian meluncur, ya. Kan meluncur jatuh ke bawah sampai disebut apa Mahkamah Konstipasi, Mahkamah Sembelit kan. Nah, Mahkamah Kalkulator segala macam lah ya. Mahkamah Keluarga begitu kan sangat buruk gitu ya, sesuatu yang itu merusak keagungan. Dan saya kira ini bagian dari bagian dari pemulihan ini. Jadi sekali lagi saya melihat ini tidak semata-mata rasionalitas hukum. Ini ada aspek-aspek yang terkait dengan estetik, glorifikasi tadi ya, glorifikasi yang didukung juga oleh banyak kalangan gitu untuk menunjukkan memulihkan kembali MK. Gitu. Bersangkutan dengan keberatan DPR yang terakhir nih soal pemisahan pilkada dengan pilpres tadi, DPR kan kemudian mengusung satu argumen yang makin menguat bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi. Prof melihatnya bagaimana? Apa yang gini? Pertama dari sisi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan menginterpretasi, bahkan dia the last resort. Jadi dia penafsir terakhir ya untuk konstitusi gitu. Jadi dia punya kewenangan. Ya. Tapi di sisi lain memang putusan Mahkamah Konstitusi terakhir nomor 135 ini dia menimbulkan ada persoalan yang ya kalau menurut persepsi Mahkamah, persepsi dari DPR itu melanggar konstitusi apa? Yaitu masa jabatan DPRD. Kan putusannya begini, putusannya itu pemilu itu dipecah ya, pemilu serentak dipecah, pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional itu DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Nah, kemudian pemilu daerah dilaksanakan paling lambat 2 tahun, nah, atau paling lambat 2 tahun 6 bulan, 2 tahun setengah gitu. Artinya masa jabatan DPRD itu bertambah jadi 7 tahun atau 7 tahun setengah. Nah, problemnya dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa masa jabatan DPRD itu 5 tahun. Kalau kepala daerah tidak ada pembatasan secara spesifik. Tapi DPRD ini riskan ya untuk menimbulkan gugatan. Jadi ini kan dilema kayak buah si malakama gitu ya. Kalaupun dilaksanakan dia melanggar konstitusi, tidak dilaksanakan pun dia melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang memegang mandat penafsir konstitusi. Nah, ini dilema ini saya kira satu titik memang menimbulkan saya khawatir sebenarnya ini menimbulkan krisis konstitusi. Nah, krisis konstitusi ini yang saya khawatirkan juga sebenarnya itu akan mendorong ya tindakan politik gitu ya untuk justru mengambil mengambil kewenangan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya. Dengan cara bagaimana? Sementara kan begini, tugas dan wewenangnya jelas, MK. Iya, tugas dan wewenangnya jelas ya. Tetapi dalam Undang-Undang Dasar memang jelas. Tetapi kan MK kemudian menampung beberapa hal, misalnya soal kewenangan pilkada ya. Kemudian tadi itu ya kewenangan open legal policy gitu kan. Yang saya khawatirkan sebenarnya sampai satu titik itu akan menimbulkan krisis, dan krisisnya kan memungkinkan sebutlah penguasa tertinggi ya, namanya presiden, untuk mengambil tindakan politik gitu. Dan ini bisa terjadi. Apa misalnya tindakan politik? Ya bisa sih misalnya kan bisa misalnya kayak dulu konstituante dibubarkan, mungkin nggak? Saya kira tidak. Mungkin nggak. Kalau misalnya terjadi kekosongan hukum bisa perpu, ya. Atau mungkin ya tindakan politik bagaimana mencoba mengcapture gitu, meringkus gitu Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tidak mengkhawatirkan aspek hukumnya sebenarnya. Ya. Aspek hukum politiknya justru ya. Ya. Karena kalau misalnya kita bicara aspek hukum, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan jalan, ada proses transisi. Tapi begini, sebutnya proses transisi 2 tahun gitu ya, diberikan keluangan, artinya
DPR punya legitimasi ya legal juga untuk memundurkan masa jabatannya. Tapi itu kan rawan juga digugat oleh anggota DPR. Iya. Bisa dibayangkan kan? Iya. Ribuan dia menggugat begitu. Dan ya resiko politik yang akan dihadapi oleh DPR ya, DPR dan pemerintah tentunya itu mungkin belum bisa diukur ya, tapi saya kira mungkin mereka juga takut dengan resiko-resiko politik gitu. Mereka ini MK ya? Bukan. Pemerintah. Kalau MK sudah selesai kan. Nah, respon baliknya adalah dari presiden gitu ya, yang bisa saja membuat tindakan yang drastis gitu ya. Jadi saya melihat apa yang saya takutkan itu tindakan drastis dari presiden gitu ya. Dan itu bisa saja terjadi karena kalau misalnya tidak dilaksanakan atau ini kan menimbulkan kekosongan hukum ya, menimbulkan ambigu gitu ya. Ya presiden bisa mengambil alih dengan mengeluarkan perpu gitu. Ya itu boleh. Ya, itu legal dan konstitusional juga. Yang ideal dalam kondisi yang ambiguitas dan kemudian ada kekhawatiran ada kekosongan aturan dengan hukum tadi, kondisi yang bukan ideal sebetulnya. Tidak ideal juga. Ya better than worse itu apa kira-kira? yang damage-nya bisa diminimalisasi? Ya kalau misalnya saya tidak melihat maaf saya no escape juga, tidak no way out gitu untuk sampai saat ini gitu kan. Dalam artian ini pengalaman saya ya, pengalaman saya sebagai yang juris, pernah bukan juris, sebagai komisi judisial melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu sulit juga gitu kan. Kenapa? Karena seringkali multi interpretatif. Jadi dalam kasus saya misalnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus bahwa hakim itu hak untuk calon hakim agung ya itu diutamakan dari luar non hakim karir itu hanya berdasarkan kebutuhan gitu ya. Nah, jadi kemudian timbul masalah berarti akademisi atau advokat di luar hakim karir itu tidak berhak selama tidak muncul kebutuhan, dan kebutuhan harus muncul dari Mahkamah Agung. Nah, kita berdebat ini, dan ketika tidak mungkin kita tanyakan juga ke hakim konstitusi kan, tidak boleh mereka menjawab. Jadi tidak mudah juga. Kemudian kasus terakhir soal Undang-Undang Ciptaker ya, Undang-Undang Ciptaker kan dalam waktu 2 tahun harus direvisi. Ternyata putusan Mahkamah Konstitusi itu memunculkan norma baru, yaitu norma yang terkait dengan amandemen undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena ada omnibus law harus masuk ya. Kemudian meaningful participation harus masuk. Jadi ini harus dibuat undang-undang tersendiri gitu. Padahal perintahnya pertama kali dibaca hanya merevisi Undang-Undang Ciptaker. Nah, ternyata harus diubah juga ini. Nah, dan setelah dibuat undang-undang, dibentuk undang-undang, amandemen undang-undang, bukan pembentukan undang-undang dasar, undang-undang itu, ya, ternyata butuh waktu setahun juga gitu. Belum lagi sekarang ini repotnya ya, saya harus mengatakan di kalangan pemerintahan atau DPR, undang-undang itu tidak bisa berlaku langsung, harus menunggu 60 hari, apakah ada uji formil atau tidak. Jadi itu juga jadi persoalan tersendiri. Bayangkan undang-undang sudah disahkan oleh sudah diundangkan oleh presiden gitu ya. Dimuat dalam lembaran negara. Itu tunggu 60 hari. Ada nggak yang menggugat gitu? Kalau misalnya 60 hari udah lewat baru berlaku. Baru berlaku, kemudian nanti nunggu lagi ada tidak gugatan lain gitu. Jadi teman-teman di Kemenkum sekarang itu agak ini juga, kami ini sudah belajar macam-macam model pembentukan undang-undang yang kita ambil dari Eropa, dari mana gitu, tapi ternyata setelah dilaksanakan tetap saja gitu rawan gugatan. Ya memang begini, tidak semua negara kan memiliki mekanisme judicial review. Misalnya kalau misalnya kita belajar ke Belanda membentuk undang-undang, bagaimana cara membentuk undang-undang yang baik gitu ya. Di Belanda setelah undang-undang itu disahkan tidak boleh digugat, ya.
Di Inggris seingat saya juga tidak. Apakah apakah peluang untuk menggugat undang-undang itu sangat positif atau justru seperti sekarang ini memunculkan lebih banyak persoalan? Sebenarnya kalau kita lihat itu sangat baik untuk tadi itu mengoreksi ya, mengoreksi kecenderungan demokrasi yang tirani mayoritas itu sangat baik gitu. Dan itu yang dalam kasus misalnya di Jerman itu mereka punya pengalaman yang buruk ya terhadap kuno. Kita juga sebenarnya punya pengalaman buruk ya. Undang-undang yang dibuat oleh Orde Baru itu kan misalnya undang-undang subversi ya. Itu kan undang-undang yang legal tapi buruk gitu ya. Jahat bahkan kan. Nah, memang sangat baik karena bagaimanapun harus ada koreksi ya. Tetapi kalau di beberapa negara seperti misalnya di Belanda, itu proses pembentukan undang-undang itu dia melewati tahap jalan panjang juga. Jadi bukan langsung ke DPR, dia harus melewati apa yang disebut dengan Raad van State. Itu Raad van State itu sebenarnya DPA di kita dulu. Cuma DPA di kita kan direduksi, ya diturunkan menjadi one team press. Kalau di Belanda itu dinaikkan jadi semacam Advisor van Wetgeving, jadi lembaga untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan pembentukan undang-undang. Nah, kalau lolos di sini baru masuk ke parlemen. Nah, kalau di Prancis itu ada tambahan lain. Mereka konsideta sama ya, semacam dewan negara begitu. Jadi dari pemerintah atau parlemen UU-nya masuk ke konsideta ini dikaji gitu secara kemudian setelah itu masuk ke Constitutional Council. Dewan konstitusi untuk menguji konstitusinya. Nah, kalau sudah lolos barulah DPR. Jadi DPR ringan kerjanya. Dan karena itu memang tidak boleh digugat. Dan karena itu juga tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya tanggung jawab penuh jadi mereka karena ada beberapa dewan. Iya betul. Di Belanda misalnya tidak sah kalau tidak lewat tadi yang semacam DPA tadi. Raad van State itu. Nah, di kita semua dulu ada Raad van State itu DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian dalam mahkamah di amandemen malah diturunkan. Sebenarnya kalau saya pernah tanya pada seorang anggota PAH 1 itu, kenapa DPA ini tidak dinaikkan tapi itu derajatnya menjadi seperti di Belanda? Ya mereka mengatakan di Belanda itu kan itu mungkin tidak cocok dengan Indonesia. Tapi saya lihat misalnya di banyak negara yang menggunakan sistem terutama dari Prancis gitu, mereka mempertahankan itu. Jadi ada lembaga yang menguji atau memberikan pertimbangan gitu terkait dengan pembentukan undang-undang. Nah, karena sudah lewat badan ini, maka dia tidak boleh digugat. Gitu. Nah, di kita ini problemnya kan tidak ada lembaga itu, sehingga semua tanggung jawab ada di DPR. Gitu. Prof, tadi kan Prof meskipun sekilas mengatakan bahwa undang-undang subversif yang dibentuk oleh Orde Baru itu jahat, dan karena itu kemudian sekarang kan sudah minggir ya. Banyak juga yang mengatakan bahwa undang-undang Cipta Kerja ini juga tidak kurang jahatnya. Dan saya ingin tanya sebetulnya dalam ketidaktahuan saya, bagaimana sih sebetulnya nasib undang-undang Cipta Kerja ini saat ini? Nah, undang-undang Cipta Kerja itu kan melewati proses panjang. Dalam artian saya diminta terlibat pada saat putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya melaksanakan putusan. Putusan pertama Undang-Undang Cipta Kerja ini kan kritik. Waktu itu juga saya secara kepada teman-teman mengatakan ini bermasalah dari segi prosedur, segi segala macam. Karena di situ ada kepentingan kapital dan oligarki sangat kuat. Tetapi ketika diuji formil, Mahkamah Konstitusi itu memberi batas 2 tahun untuk memperbaiki, gitu. Nah, ternyata hasilnya bukan cuma Undang-Undang Cipta Kerja, akhirnya muncul undang-undang lain yang harus diperbaiki dulu, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2022 itu akhirnya memang ini juga saya termasuk yang menolak ya, secara politik, tapi kalau secara yuridis memang tidak, ini legal. Kemudian muncul Perpu. Kenapa? Karena masa untuk memperbaiki ini singkat, sudah semakin digerus oleh oleh peraturan sebelumnya, yang undang-undang sebelumnya.
terlalu singkat dan masuk pada tahun politik gitu ya. Nah, kemudian muncul Perpu dan ternyata Perpu itu gugatan terhadap Perpu ditolak. Artinya Perpu dia legal. Ya menjadi undang-undang gitu kan. Nah, jadi secara legal ya, konstitusional dia berlaku. Nah, problem berikutnya bukan di soal legalitas, tapi soal substansi. Dan itu yang banyak gugatan-gugatan, termasuk misalnya yang termasuk signifikan tuh oleh buruh terkait dengan beberapa ketentuan tentang buruh gitu kan. Ada berapa saya agak lupa. Yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi secara substansial sebenarnya problemnya besar, tapi secara formil ini sudah selesai gitu ya. Karena perintah Mahkamah Konstitusi sendiri harus diperbaiki, gitu ya. Jadi agak dilematis juga sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tapi saya melihat harus bedakan antara formil gitu, dia sudah selesai ya, dengan konten tadi, tapi substansinya bermasalah. Nah, tapi proses substansi ini kan proses uji. Nah, di sini pentingnya sebenarnya judicial review ya, dalam kaitan dengan terutama hak ya, hak pekerja, hak warga negara gitu. Tapi dalam kaitan pemilu ini kan prosedur, jadi kan waktu gitu ya dan seterusnya yang nampaknya ini lebih terkait dengan aspek struktur gitu, bukan hak warga negara. Kalau kita lihat misalnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu, tujuan dari serentak ini ya, termasuk memilih serentak terakhir ini dari 6 pilihan itu, yang utama dalam memperkuat sistem presidensial. Jadi dia masuk ke struktur, bukan hak warga negara. Nah, ini menjadi persoalan karena struktur berarti kan tidak terkait langsung dengan kepentingan warga negara. Kalau maka kemudian ada persoalan terkait dengan itu tadi, dengan open legal policy. Ini kan kewenangan DPR gitu kan untuk melaksanakan. Prof, ini satu pertanyaan terakhir ya. Ini kan sudah mulai terjadi konflik dalam tanda petik terbuka, paling tidak mereka open betul di pers di media antara MK dengan DPR. Kira-kira apa sih solusinya sehingga kemudian tidak menimbulkan kehingaran, kegaduhan paling tidak, atau justru hal-hal yang lebih esensial lagi? Sebenarnya ini bukan yang pertama saya sebutkan ya. Misalnya itu dimulai misalnya dengan salah satunya ya. Dulu mengganti Profesor Aswanto ya oleh Profesor Guntur, dan itu hanya dalam hitungan, tidak melalui proses panjang dalam proses pemilihan hakim konstitusi. Jadi Profesor Aswanto kemudian ditolak untuk dipilih kembali, dia lalu menawarkan pada saat itu Profesor Guntur mau tidak menjadi hakim konstitusi. Mau, selesai, tidak ada proses keterbukaan, partisipasi publik segala macam. Lalu yang kedua sebenarnya juga terpilihnya Pak Arsul Sani ya, yang dia ketiga dulu ya. Iya, dia anggota DPR, masih aktif gitu ya. Ini menunjukkan memang DPR itu melakukan tidak cuma verbal saja, jadi melakukan tindakan politik ya untuk mempengaruhi. Tapi ini sebenarnya normal, dalam artian begini. Ini bagian dari mekanisme checks and balances. Ya. Salah satu cara untuk mempengaruhi, menyeimbangkan kewenangan antara lembaga yudikatif dan legislatif itu, salah satunya memberikan kewenangan kepada DPR untuk memilih hakim. Ya, itu dimanapun sama. Gitu. Jadi bagian dari mekanisme checks and balances. Nah, yang kita khawatirkan adalah sebenarnya tadi itu kemudian DPR juga terlalu dalam, gitu ya. Nah, sementara MK juga resistensinya tinggi. Nah, sampai titik sini sebenarnya saya termasuk orang yang percaya pada komunikasi politik. Tetapi problemnya komunikasi politik dengan artinya ini kurang jalan ya di antara mereka. Ya, sebenarnya tidak, kan DPR hakim itu kan tidak boleh melakukan komunikasi politik. Dia harus independen betul.
Tetapi saya kira komunikasi politik itu mungkin dilakukan tidak secara langsung ya, untuk memberikan dalam komunikasi untuk membentuk satu gambaran besar, memperbaiki struktur secara general gitu. Karena ini kan sebenarnya ada ketidakseimbangan yang dirasakan oleh DPR. Ternyata tadi itu Mahkamah Konstitusi menjadi lebih dominan gitu. Nah, mereka mengatakan, saya pernah mendengar, mereka itu kan hanya 9 orang, kita 500 lebih. Bagaimana putusan 500 sebagai 9 orang? Lalu ada ungkapan, kami ini harus menggunakan meaningful participation. Artinya prosesnya long term gitu kan. Tapi ini tidak gitu kan. Nah, jadi gugatan-gugatan itu. Nah, ini yang saya kira harus ada komunikasi politik ya. Nah, dan sayangnya kita sekarang memang tidak punya tempat untuk berembuk. Dulu ada dari MPR yang menjadi tempat rembug nasional gitu. Nah, memang ini yang agak sulit. Nah, di beberapa negara ya saya lihat bisa diselesaikan, misalnya dalam monarki ya. Saya misalnya di Malaysia itu kembali ke monarki gitu kan. Yang diperlukan lagi ya, atau raja majelis raja-raja yang menyelesaikan berakhir gitu. Nah, kita untuk sementara memang agak sulit karena kita cenderung sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 ya. Kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi yang tertinggi di kita tuh hukum. Nah, persoalannya hukum itu institusinya ya direpresentasikan oleh siapa? Kalau norma saya kan tidak mungkin, akhirnya jatuh ke Mahkamah Konstitusi. Jadi seolah-olah Mahkamah Konstitusi menjadi representasi tertinggi. Nah, ini problemnya. Terima kasih, Prof. Sudah 1 jam lebih. Terima kasih untuk waktu Profesor. Di negeri ini, kita menyaksikan sebuah tragedi konstitusional ketika penjaga undang-undang justru melangkah keluar pagar konstitusi, maka bukan hanya pasal-pasal yang tergadaikan, tapi juga harapan rakyat yang perlahan pupus. Pasalnya, jika Mahkamah Konstitusi ikut bermain politik, maka hukum pun hanya tinggal nama. Kepercayaan publik runtuh bukan karena konstitusi buruk, tapi karena penafsirnya, katakan saja, berkhianat. Alexander Hamilton dalam The Federalist Paper pernah mengingatkan, the judiciary, from the nature of its function, will always be the least dangerous to the political rights of the Constitution. Tapi, itu hanya berlaku as long as the truly remain independent. Ketika independensi itu hilang, mungkin karena intervensi, nepotisme, atau desain politik kekuasaan, maka lembaga hukum pun kontan berubah menjadi hanya maklar kekuasaan. Pada saat itu terjadi, sabda Nabi Muhammad SAW menjadi perikatan keras bagi kita semua. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena apabila orang-orang terpandang mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum di atasnya. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Di atas puing-puing legitimasi MK, barangkali kita harus kembali merenungi pesan Immanuel Kant. Apakah keadilan masih hidup? Jika yang tidak adil bisa dianggap sah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.